Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya setiap hambanya yang beriman tentu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap orang yang beriman tidak akan luput dari ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, semakin rendah keimanan seseorang, maka semakin ringan ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa Allah memberikan ujian yang begitu berat atau begitu ringan pada hamba yang beriman? Jawabannya adalah Allah hanya ingin mengetahui sejauh mana keimanan seseorang tersebut. Allah ingin mengetahui kadar keimanan hambanya tersebut. Jadi ketika Allah menguji hambanya tersebut, maka Allah ingin mengetahui sejauh mana iman seseorang tersebut. Tentu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan melebihi sebatas kemampuan kita. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan menguji hambanya itu melebihi kadar kemampuannya. Jadi Allah hanya akan menguji sebatas kemampuan yang kita miliki. Di Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ia akan menguji hambanya itu dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Jadi ini ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketakutan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sering kita merasakan ketakutan. Entah itu ketakutan mungkin saudara kita yang disebabkan oleh saudara-saudara kita, ketakutan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk yang lain dan lain sebagainya. Kekurangan harta, ini yang menjadi ketakutan kita. Ketika kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan, sering kita merasa ketakutan, kelaparan dan sebagainya. Ini ujian diberikan Allah pada kita. Ujian jiwa. Allah menguji jiwa kita. Di dalam tafsir Jalalain Allah mengatakan bahwasanya ujian jiwa ini ada dua. Yang pertama itu pembunuhan. Yang kedua yaitu penyakit atau dengan wabah penyakit. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, India, Rohingya, Uyghur. Ini ujian sangat berat diberikan oleh Allah, yaitu ujian jiwa. Nah, Palestina sudah berapa banyak jiwa yang sudah meninggal. Di India, di Uyghur, Rohingya dan sebagainya. Jadi sudah banyak jiwa, korban jiwa yang sudah meninggal di sana. Ini ujian jiwa. Kemudian yang kedua yaitu ujian dengan penyakit, wabah penyakit. Seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang kita alami dunia sekarang ini, yaitu dengan mewabahnya virus corona. Jadi ini ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ujian jiwa. Namun di balik ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, ada hikmah yang sangat besar tentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya di akhir ayat itu Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira ini pada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka yang bersabar tersebut? Allah katakan di ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini ialah milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi inilah orang yang bersabar di dalam ayat tersebut. Jadi orang yang apabila ditimpa musibah, ia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersabar. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, wabah penyakit, dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus yang sedang mewabah sekarang ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk senantiasa menjalankan segala kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah padanya. Jangan sampai dengan wabah penyakit ini menjadikan kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, berzikir, beristighfar, dan jangan lupa senantiasa jaga wudhu kita dimanapun kita berada. Harus senantiasa jaga wudhu kita agar diri kita senantiasa dalam keadaan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.